Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kebun Binatang Ragunan adalah tempat wisata keluarga dan edukasi mengenal hewan dengan harga terjangkau yang terkenal di kawasan Jabodetabek. Yang untuk ke lokasi bisa menggunakan KRL komuter lain Jabodetabek, busway Transjakarta, dan pilihan angkutan umum lainnya dengan mudah. Turun KRL di stasiun apa, naik busway nomor berapa, dan dari mana, apa saja alternatif angkutan yang lain, mari simak di konten kali ini. Bagian 1, pilihan transportasi. Beberapa alternatif cara untuk ke Kebun Binatang Ragunan dari jalur KRL komuter lain Jabodetabek antara lain naik angkot, naik busway Transjakarta, dan naik taksi online. Kita mulai dengan naik angkot sejauh 4,5 km estimasi selama 15 menit. Naik KRL jalur B Bogor Kota, turun di stasiun Pasar Minggu, berjalan ke pertigaan Underpass Pasar Minggu dan naik angkot S15A Taman Mini Ragunan. Berjalan di Jalan Raya Ragunan, pertigaan Jati Padang belok kiri ke Jalan Taman Marga Satwa, perempatan Simatupang lurus ke Jalan Harsono RM, dan sampai di Kebun Binatang Ragunan. Turun KRL jalur B Bogor Kota di stasiun Pasar Minggu. Keluar gerbang tapping kartu dan berjalan ke pintu keluar sisi barat. Belok kanan sebelum loket dan keluar di pintu barat. Belok kiri dan berjalan lurus menyusuri trotoar lebar Jalan Raya Pasar Minggu. Naik jembatan penyeberangan dan menyusuri jembatan menyeberangi Jalan Raya Pasar Minggu. Turun jembatan penyeberangan, berjalan ke trotoar lalu belok kiri. Berjalan lurus di trotoar samping Ramayana ke persimpangan Jalan Pasar Minggu Ragunan. Belok kiri keluar trotoar dan menuju ke persimpangan. Gunakan zebra cross dan menyeberang jalan lurus. Belok kanan ke Jalan Raya Ragunan dan menjauh dari persimpangan agar angkot mudah berhenti. Naik angkot nomor S15A jurusan Taman Mini Ragunan warna merah. Dari depan klinik Mitra Sehat. Angkot berjalan menyusuri Jalan Raya Ragunan dan melewati Bioskop Lingga Indah, RSUD Jati Padang, GOR dan Balai Rakyat, Litbang Pertanian, Kantor Camat Pasar Minggu, SNPN 28, Koperasi, dan lurus di perempatan Koperasi. Belok kiri di Simpang Jati Padang ke Jalan Taman Marga Satwa dan melewati SPBU, jalur busway, kemacetan parah menuju Simpang Ragunan, shelter busway SMKN 5 titik, dan kemacetan lagi. Lurus di persimpangan Ragunan dan masuk Jalan Harsono RM dan melewati shelter busway Pertanian, gerbang samping Deptan, rumah sakit hewan, balai sertifikasi elektronik, Pusdiklat Kejaksaan, dan memasuki kawasan wisata Ragunan. Angkot belok kanan di depan Kebun Binatang Ragunan dan masuk ke Terminal Bis Ragunan. Bayar dengan uang tunai, tarif angkot Rp5.000 per orang. Turun angkot, keluar terminal, belok kanan dan menyeberang ke Kebun Binatang Ragunan. Untuk rute pulangnya, menyeberang dari Kebun Binatang ke terminal dan naik angkot S15A lagi ke stasiun Pasar Minggu. Alternatif kedua, naik busway Transjakarta sejauh 4,2 km estimasi selama 15 menit. Naik KRL jalur B Bogor Kota, turun di stasiun Tanjung Barat. Berjalan ke halte bis arah Jakarta dan naik busway Transjakarta nomor D21 UI Lebak Bulus. Busway berjalan di Jalan Lenteng Agung dan di pertigaan kolong tol belok kiri ke Jalan TB Simatupang. Turun bis di bus stop Pertanian lalu berjalan ke arah perempatan. Di perempatan Pertanian belok kiri ke Jalan Harsono RM. Masuk shelter busway Pertanian dan naik busway nomor 6A Duku Atas Ragunan. Turun di shelter Kebun Binatang Ragunan. Turun KRL jalur B Bogor Kota di stasiun Tanjung Barat. Keluar pintu barat, belok kanan di Jalan Setapak menuju ke jembatan penyeberangan. Naik jembatan penyeberangan, menyeberangi Jalan Raya Lenteng Agung, turun jembatan penyeberangan, berjalan lurus di trotoar sampai ke halte bis stasiun Tanjung Barat. Hati-hati ada macan. Naik busway Transjakarta nomor D21 jurusan UI Lebak Bulus. Siapkan kartu uang elektronik atau kartu bank atau bisa juga kartu Jaklingko. Tempel kartu di mesin samping supir, tarif Rp3.500. Lalu duduk atau berdiri di lokasi yang kosong di dalam bus. Bus belok kiri ke Jalan TB Simatupang dan melewati GKM Green Tower, The Entrance dan berhenti di bus stop P Tower, berhenti di bus stop 18 Office, berhenti di halte Plaza Oleos, berjalan ke depan bersiap turun setelah Oleos, melewati pertigaan dan bus stop Kebagusan, berjalan ke arah pintu keluar depan, dan turun bis di bus stop Departemen Pertanian. Makasih ya, Pak. Sama.
Berjalan menyusuri trotoar Jalan TB Simatupang ke arah persimpangan Ragunan. Belok kiri ke Jalan Harsono RM dan berjalan sampai ke shelter busway Departemen Pertanian. Menyeberang jalan dan berjalan ke arah shelter busway. Siapkan lagi kartu bank atau kartu Jaklingko. Tempel kartu di gerbang, bayar tarif 3.500 per orang dan masuk gerbang dan berjalan ke dalam shelter. Mengarah ke pintu sebelah kiri arah ke Ragunan. Naik busway nomor berapa saja karena pemberhentian selanjutnya langsung shelter Ragunan. Untuk contoh ini naik 6A Duku Atas Ragunan. Menyusuri Jalan Harsono RM, melewati terminal, belok kanan di depan kebun binatang dan menuju shelter Ragunan. Turun busway sebelum shelter, menyeberang ke trotoar beratap dan shelter ada di sebelah kanan. Belok kiri dan menyusuri trotoar beratap. Keluar trotoar, tetap lurus di tepi jalan dan sampai ke gerbang kebun binatang Ragunan. Untuk pulangnya, naik busway nomor 6A dari shelter Ragunan, turun di shelter Pertanian. Transit ke bus stop naik nomor D21, turun di stasiun Tanjung Barat. Alternatif ketiga dan terakhir yaitu naik taksi online sejauh 4,2 km, estimasi selama 10 menit. Naik KRL jalur B Bogor Kota, turun di stasiun Tanjung Barat. Berjalan ke minimarket dekat halte bis arah Jakarta, pesan dan naik taksi online. Taksi online berjalan di Jalan Lenteng Agung, pertigaan kolong tol belok kiri ke Jalan TB Simatupang, perempatan Pertanian belok kiri ke Jalan Harsono RM, dan sampai kebun binatang Ragunan. Dari stasiun Tanjung Barat sama seperti naik busway, namun dari halte lurus sedikit ke minimarket. Pesan taksi online, titik jemput di minimarket stasiun, tujuan kebun binatang Ragunan. Tarif untuk motor biasanya 15.000 dan mobil 20.000. Jika berempat maka mobil hanya 5.000 per orang. Naik ke taksi online. Rute jalan sama seperti busway, melewati Jalan Raya Lenteng Agung, belok kiri ke Jalan TB Simatupang, melewati samping pintu tol, P-Tower dan bus stopnya, Plaza Oleos dan haltenya, Kebagusan dan bus stopnya, Departemen Pertanian dan bus stopnya. Di persimpangan Ragunan, belok ke kiri ke Jalan Harsono RM dan melewati shelter busway Pertanian, lurus di Jalan Harsono RM, dan sampai di kebun binatang Ragunan. Bayar tarif taksi online 20.000 dan jangan lupa ngetip ya. Turun mobil dan sampai di kebun binatang Ragunan. Untuk pulangnya dari Ragunan naik taksi online lagi, tarif motor 15.000 dan mobil 35.000 sampai ke stasiun Tanjung Barat. Lanjut ke bagian 2, pendaftaran. Pendaftaran bisa menggunakan handphone. Untuk video ini memakai PC hanya untuk membuat gambar full screen saja. Buka browser dan cari Ragunan Zoo, lalu pilih daftar online. Pilih yang web ragunanzoojakarta.go.id, khususnya pendaftaran kunjungan. Pilih kotak biru pendaftaran kunjungan. Pendaftaran kunjungan harus dilakukan 1 hari sebelum tanggal kunjungan, dan pendaftaran dilakukan di atas jam 7.30 pagi, jika tidak akan muncul gambar seperti ini. Dan jika sesuai ketentuan tadi, maka muncul tampilan seperti ini. Baca syarat dan ketentuan. Scroll ke bawah, klik di kotak saya menyetujui, lalu klik next. Lalu masuk isi data diri, isi nama sesuai KTP, lalu masukkan atau isi nomor KTP, isi email aktif untuk pengiriman barcode hasil pendaftaran nanti, isi nomor handphone, dan vaksin pilih sudah, lalu klik next. Lalu masuk data rombongan. Jadi cukup ketua rombongan yang melakukan pendaftaran, untuk 5 orang rombongan, tidak perlu semua anggota rombongan mendaftar. Masukkan jumlah rombongan, maksimal 5 orang per satu grup pendaftaran. Jika rombongan 20 orang, maka bagi jadi 4 kelompok masing-masing 5 orang dan 4 orang ketuanya saja yang mendaftar. Pilih jenis kendaraan yang dinaiki, dan jika angkutan umum pilih tidak. Lalu klik next. Masuk ke petunjuk pendaftaran online di akhir pendaftaran, semestinya di awal ya. Jadi cara daftar adalah daftar online H-1, isi data, bawa KTP, bawa bukti pendaftaran, beli atau isi saldo Jakart, dan ikuti protokol kesehatan. Lalu klik submit. Pendaftaran selesai dan cek email lalu download bukti pendaftaran. Tampilan bukti pendaftaran yang dikirim ke email seperti ini. Ada barcode dan tanggal kunjungan. Harap dibawa beserta KTP di tanggal kunjungan. Dan setelah sampai lokasi dan selesai pendaftaran, kita masuk ke bagian ketiga, tur fasilitas. Kebun binatang Ragunan memiliki luas 140 hektar dengan 220 spesies satwa. Jadi sulit jika dijelajahi semua. Akan dipilih yang menarik dan sesuai tenaga dan waktu yang kami punya ya. Kita mulai dari rute jalan gerbang depan menuju ke pintu masuk utara, termasuk verifikasi pendaftaran, pembelian tiket, dan fasilitas di sekitar pintu utara. Masuk gerbang kebun binatang Ragunan dan melewati banyak penjual tikar piknik. Berjalan lurus ke arah pagar dan papan arah pejalan kaki. Belok kanan dan berjalan lurus ke arah gerbang masuk mobil dan motor.
Verifikasi bukti pendaftaran online kunjungan H-1. Serahkan barcode untuk diperiksa petugas. Lanjut berjalan lurus dan ikuti papan arah pejalan kaki. Belok kiri sesuai papan arah, lalu belok kanan dan sampai ke gedung loket. Loket ini bukan untuk beli tiket, tapi beli dan isi saldo kartu uang elektronik Jakart Bank DKI. Kartu Jakart tersebut berfungsi sebagai tiket masuk dengan tapping di gerbang dan dipotong saldo Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Jika belum punya kartu Jakart, bisa beli dengan harga Rp20.000, belum termasuk isi saldonya. Dan jika sudah punya kartu, bisa cek saldo di kotak hitam di depan loket ini. Untuk isi saldo, serahkan kartu Jakart ke petugas, minta isi saldo minimal Rp20.000 dan serahkan uang tunai. Petugas akan mengisi saldo kartu di mesin edisi, lalu menyerahkan kartu, bukti isi saldo, dan uang kembalian jika ada. Bisa cek saldo di kotak untuk memastikan saldo sudah masuk. Tampilan bukti isi saldo mesin edisi. Kartu Jakart bisa digunakan lebih dari satu orang, dan jika rombongan cukup satu kartu asalkan saldonya cukup. Dari loket cukup bergeser ke kanan untuk sampai di pintu utara untuk masuk tapping kartu ke kebun binatang Ragunan. Berjalan lurus menuju pintu masuk utara. Di pintu masuk ada petugas yang akan membantu tapping kartu dan melewati palang. Sangat membantu saat kartu dipakai rombongan. Siapkan kartu Jakart, serahkan kepada petugas, tapping dan masuk gerbang, lalu tapping sampai semua rombongan masuk dan sampai di dalam kebun binatang Ragunan. Jangan lupa ambil kartu lagi. Di area pintu utara terdapat fasilitas seperti peta kawasan, bisa difoto untuk panduan keliling, peta kawasan yang lebih kecil, papan arah ke lokasi satwa atau ke fasilitas lainnya, papan arah lagi tapi yang ini agak tinggi dan bikin pegel leher, halte untuk naik mobil keliling Ragunan, naik mobil keliling tarif Rp10.000 per orang. Penyewaan sepeda, perlu diingat luas kebun binatang Ragunan adalah 140 hektar atau 200 kali lapangan bola, jadi sewa sepeda bisa jadi pertimbangan. Tarif sepeda biasa Rp10.000 per jam dan sepeda tandem 2 orang Rp15.000 per jam. Caranya bayar tarif sewa di loket, lalu ambil sepeda di bawah tenda, contoh pilihan sepeda biasa dan sepeda tandem. Ada petugas yang membantu keluar masuk sepeda, dan kelebihan durasi sewa harus dibayar lagi kekurangannya di loket. Ada vending mesin minuman dingin, pembayarannya menggunakan kartu Jakart dan harganya harga festival. Es krim Miami, minta es krim dong, kantin makanan dan jajanan, dan toilet. Dari pintu utara, berjalan menuju kandang pelikan, nggak pakai crossing ya. Belok kiri dan berjalan lurus ke arah timur, dan sampai di kawasan kolam pelikan. Jenisnya pelikan timur Australia. Kandang didominasi kolam air dan jumlah pelikan cukup banyak, mungkin lebih dari 20 ekor. Di depan kandang ada area duduk DPR alias di bawah pohon rindang, yang bisa dipakai duduk dan menikmati pemandangan kolam pelikan. Di samping kandang ada papan arah petunjuk untuk memilih tujuan selanjutnya. Dari kandang pelikan, berjalan ke kawasan Children Zoo. Lanjut belok kanan dan berjalan lurus ke arah selatan. Dan sampai di area Children Zoo, hewan-hewan yang masih kecil. Tarif masuk Rp2.500 dan ada loket untuk isi saldo kartu Jakart. Cara masuknya sama seperti di pintu masuk, tapping kartu di gerbang palang dan potong saldo. Tampilan dari samping. Ada area playgroundnya juga. Di seberang Children Zoo ada area rumput untuk piknik. Ada penyewaan mobil listrik seperti mobil golf, maksimal 5 orang, tarif Rp250.000 per jam. Di samping Children Zoo ada kandang rusa. Jenis rusa tutul cital, mirip yang ada di Istana Bogor. Rusanya di endorse provider. Jumlahnya cukup banyak dan kandang didominasi tanah dan sedikit pohon. Bisa lihat papan arah lagi untuk ketujuan selanjutnya. Dari kawasan Children Zoo berjalan ke kandang merak. Belok kiri dan berjalan ke arah timur ke arah kandang merak. Jenis merak hijau, kirain pelabuhan. Wah, kebetulan meraknya sedang menegakkan bulu-bulunya tuh. Mungkin lagi berantem atau merasa insecure. Dari kandang merak berjalan ke kawasan kandang harimau, singa dan orangutan. Di sini bisa jadi base camp untuk piknik dan jalan akses ke kandang satwa yang lain. Lanjut berjalan lurus ke arah timur dan masuk kawasan hutan. Melihat papan arah untuk ke kandang harimau, belok kanan ke arah selatan. Ada area piknik juga di dekat papan arah. Lanjut berjalan dan sampai di area kandang macan. Kandang harimau isinya campuran rerumputan, pohon rindang, dan kolam air. Jenis harimau Sumatera, satwa yang terancam punah. Yang terlihat hanya satu ekor harimau yang sedang jalan-jalan keliling kandang. Tepat di belakangnya adalah kandang singa. Kandang hampir sama dengan harimau tapi lebih terbuka. Jenisnya singa Afrika yang juga terancam punah. Yang terlihat hanya satu ekor singa sedang duduk di tempat teduh. Karena tidak gondrong, kemungkinan ini singa betina dan bukan penodong. Dan di sampingnya ada kandang orangutan yang berisi rerumputan, tiang panjat, dan kolam air.
Jenis orangutan Kalimantan berstatus hampir punah akibat deforestasi sawit dan tambang. Tapi fotonya mana tahan. Terlihat hanya satu ekor sedang bergelantungan. Dan lanjut mainan batu. Sempat dilempar tuh batunya. Ngeri juga nih, hati-hati ya. Di sekitar kandang harimau banyak tempat piknik. Dari yang alas konblok sampai yang alas tanah. Alas roban ada nggak? Ada masjid dan toilet. Dan juga toko souvenir. Dan dari base camp harimau bisa melihat kandang kapibara dan rumah binturong. Di sekitar kandang macan ada kandang kapibara yang hampir semuanya tanah. Kapibara ini terlihat seperti marmut, tapi badannya sebesar anjing. Jumlahnya sekitar 10 ekor dan ada yang rebahan dan ada yang sedang makan. Dan di sampingnya ada juga rumah satwa kecil-kecil, antara lain seperti binturong, seperti rakun. Sayangnya lagi tidur siang. Linsang atau berang-berang. Lagi tidur siang juga. Landak Jawa. Ya, tidur siang juga. Ada satu nih yang lagi manjat. Dan kanguru Papua atau walabi. Ya, lagi bengong-bengong aja sih kayaknya. Dari base camp harimau bisa juga melihat kandang aneka burung dan kandang kudanil. Berjalan menuju kandang kudanil melewati Ragunan Aviary. Nggak kalah sama channel sebelah. Ada satwa seperti kakatua raja. Lagi menclok tapi nggak di jendela. Kakatua Maluku. Kayaknya lagi gali lubang untuk melarikan diri tuh. Pergam laut. Ya, lagi duduk-duduk santai aja. Delimukan tembaga kayak perkutut. Lah, kok lain isinya? Wah, ada penyusup. Mana nih penjaga? Kasturi raja. Kok banyak raja di sini? Lagi syuting Game of Thrones apa gimana ini? Weh, sangar bos yang ini. Kayak burung pemakan bangkai. Dara mahkota Cita Cristata. Kayak abis nyalon nama dandan. Mau kondangan kayaknya. Nah, mulai burung predator nih. Elang laut perut putih. Kayak nama jurus. Burung-burung predator pada nggak santai nongkrongnya. Tinggi-tinggi banget. Kan susah nyotingnya. Elang bondol. Ini juga di atas banget. Lagi beneran antena TV apa gimana ya? Elang ular bido. Ya, semuanya lah begitu. Senang di ketinggian. Penikmat MDPL juga nih kayaknya. Anak senja, kopi. Dan di sebelahnya ada kandang kudanil. Mayoritas isinya kolam air. Kudanil ini mungkin sejenis kuda tapi kelamaan berendam jadi mekar. Ya, pas jam makan siang, lagi masuk kantin hiponya. Ya, lihat dari jauh banget aja ya. Yuk, jalan lagi yuk, bisa yuk. Dari base camp harimau kembali berjalan menuju ke kandang beruang hitam. Lanjut berjalan lurus ke selatan dan belok kanan ke barat melewati banyak area piknik. Dan sampai di kandang beruang Americano, isinya rerumputan, sedikit pohon dan kolam air. Jenis beruang hitam Amerika, hitam seperti kopi Americano. Sepertinya sedang tidur siang, mungkin sering begadang malam karena kebanyakan minum kopi Americano. Dari kandang beruang hitam, berjalan ke tugu orangutan dan taman bermain kecil. Lanjut belok kiri dan berjalan ke arah selatan. Lalu belok kanan dan berjalan ke arah barat sampai ke tugu monyet. Ya, lebih tepatnya orangutan sih, bukan monyet. Ada juga patung gajah yang jadi lokasi foto-foto. Di samping tugu monyet, maksud saya orangutan, ada taman bermain kecil. Ya, Dufan kecil-kecilan lah. Cukup murah, tiap permainan bayar 1 koin per orang seharga Rp5.000 per koin. Ada wahana kincir angin, bom-bom kar, lalakar nggak ada, helikopter, kereta dino, dan kereta uap kawin silang Thomas dan Angry Bird. Dari tugu monyet, orangutan, dan taman bermain kecil berjalan ke kandang gajah. Lurus ke barat, belok kanan ke utara dan sampai ke kandang gajah yang berisi rerumputan. Jenis gajah Sumatera berstatus terancam punah. Terlihat hanya 1 ekor gajah. Jadi inget video yang pertama diupload ke YouTube punya foundernya Jawed Karim, Me at the Zoo. Kenapa tuh gajahnya? Ada yang aneh. Kok dia gedor-gedor pagar ya? Ada apaan ya? Tapi hati-hati juga kena sembur ya. Ternyata di kandang seberangnya ada gajah yang begitu juga. Mungkin anaknya atau pasangannya ya. Kenapa dipisah ya? Jadi sedih ngeliatnya. Dari kandang gajah berjalan ke kandang jerapah. Lanjut belok kiri arah barat dan belok kanan arah utara. Melewati area piknik alas konblok dan di seberangnya adalah kandang jerapah berisi rerumputan dan pohon tinggi. Jenis jerapah aja. Jerapah Afrika. Yang memang asalnya dari Afrika sih ya. Terlihat 3 ekor jerapah sedang makan, yang terbesar tingginya sampai 5 meter. Jerapah itu adalah minta ampun ke papa. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, mau tidak mau kandang jerapah jadi destinasi yang terakhir. Hanya 40% kebun binatang Ragunan yang terjelajahi. Lanjutkan perjuanganku ya teman-teman.
Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Suaranya kak. Tembak aja, tembak aja. Tembak. Tembak. Tembak tuh. Tembak tuh.